Niken, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Pak. Gimana dengan Pak Ali sendiri? Ya, alhamdulillah saya juga baik Bu. Gini Bu, sebagaimana yang telah kita sepakati kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap kegiatan Ibu. Nah, apakah Ibu Niken sudah siap? Iya Pak, saya sudah siap sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama rekan saya. Iya, baik. Jadi Ibu akan melakukan coaching terhadap rekan Ibu. Nah, perlu Ibu ketahui juga tujuan dari coaching ini adalah untuk mempraktikkan coaching sesuai dengan kompetensi inti. Yaitu pertama, listen, Ibu harus ada dalam hadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, Ibu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, serta Ibu dapat mempraktikkan alur coaching kita. Nah, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya? Saya ingin yang paling saya ingin kembangkan adalah pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kebetulan saya merasa bahwa saya itu masih bingung terkait pertanyaan-pertanyaan yang harus saya ajukan. Ya baik, saya akan mencoba membantu Ibu. Nanti saya akan mencatat hal-hal penting dari percakapan yang Ibu lakukan dengan coach ya. Lalu bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya Pak, sebagaimana yang telah saya katakan tadi bahwa saya masih suka kebingungan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh begitu ya. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, saya ingin meningkatkan kompetensi pada kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tujuan saya dalam melakukan coaching dapat tercapai dengan baik Pak. Oh bagus ya Bu. Oke, sekarang langsung saja saya akan melakukan supervisi terkait coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu. Silahkan Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ageng, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu hari ini. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan sama saya, ada apa ya Pak? Ya begini Bu, di sekolah kita kan sudah teridentifikasi banyak sekali siswa yang sering datang terlambat ke sekolah, dan saya ingin tahu kenapa mereka, ataupun saya ingin mencari cara agar mereka lebih tepat waktu datang ke sekolah gitu. Oh begitu ya, jadi Bapak memiliki siswa yang sering terlambat dan ingin agar mereka datang tepat waktu. Nah, terima kasih Pak Ageng sudah berbagi dengan saya. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu dalam datang ke sekolah ya Pak. Nah, sekarang mari kita coba identifikasi situasinya dari skala 1 sampai 10. Seberapa besar Bapak merasa dalam mencapai tujuan ini? Berdasarkan hasil penilaian saya Bu dari 1 sampai 10, saya menilainya di tahap 4 Bu, dinilai 4, soalnya banyak siswa yang sering terlambat dan ini berpengaruh sekali Bu terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Oh begitu ya, ya saya ngerti lah Pak. Bagaimana menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya harus berkomitmen Bu dan memiliki dan juga harus ada komunikasi dengan yang baik dengan anak-anak, dan juga berkolaborasi dengan guru-guru, tentu dikoordinasikan juga dengan kepala sekolah, dan ini juga harus diberikan pemahaman disiplin terhadap siswa sendiri, terhadap murid Bu. Oh begitu ya. Oke, kalau begitu kira-kira ada nggak peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat? Peluang yang saya tulis sampai saat ini diantaranya melibatkan orang tua, terus membuat peraturan-peraturan yang lebih menarik bagi siswa agar siswa itu lebih termotivasi datang ke sekolah lebih awal. Dari hal tersebut kira-kira ada hambatan atau kendala yang mungkin muncul nanti ke depannya? Ya, sampai saat ini yang saya ketahui ya diantaranya hambatan yang terjadi seperti jarak dari rumah ke sekolah, dan terus kadang juga siswa itu terlambat dalam, misalkan ada siswa yang pakai menggunakan transportasi itu tidak bisa mencukupi seperti itu, sehingga dari transportasi itu menyebabkan siswa datang terlambat seperti itu. Oh gitu ya. Terus kira-kira dari hambatan-hambatan tersebut solusi apa yang kira-kira akan Bapak terapkan? Ya, solusi yang saya tawarkan diantaranya harus
melibatkan orang tua lebih aktif lagi dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat siswa antusias datang ke sekolah gitu. Itu suatu langkah yang positif Pak, bagus sekali. Terus bagaimana Bapak merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Ya, diantaranya saya harus bekerja sama dengan guru, orang tua dalam melibatkan siswa di kegiatan-kegiatan sekolah dan juga mengadakan acara yang menyenangkan gitu, agar siswa bersemangat datang ke sekolah. Lalu ada kriteria atau prioritas utama nggak pada rencana ini? Tentu yang harus saya lakukan melibatkan orang tua terlebih dahulu, Bu, dan siswa dilibatkan lagi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, dan setelah itu saya menciptakan aturan-aturan yang bisa membuat anak lebih menarik lagi. Oh, keren sekali tuh Pak, itu menurut saya sudah langkah yang bagus. Lalu gimana dengan jangka waktunya? Ya, saya akan melihat bulan pertama, Bu, apakah ada perubahan dan juga apakah sudah banyak siswa yang datang tepat waktu seperti itu. Terus untuk mengukur tingkat keberhasilannya gimana Pak? Ya, dilihatnya dari banyak siswa yang datang ke sekolah tepat waktu di situ, dan juga dilihat lagi bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, Bu. Wah, hebat sekali ya Pak. Namun dalam setiap rencana pasti kan kita tahu ada tantangan-tantangannya yang akan kita hadapi. Dan bagaimana rencana Bapak untuk menghadapinya? Ya, misalkan hari ini atau perencana yang sudah diterapkan dianggap kurang berhasil, tentu saya harus mempersiapkan ataupun membuat rencana-rencana selanjutnya atau plan B istilahnya, Bu. Jadi itu saya harus menyiapkan solusi-solusi alternatifnya. Oh, bagus sekali ya Pak terdengarnya. Terus komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini apa? Tentu saya berkomitmen untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ini, rencana-rencana ini, dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin lagi dalam ketepatan waktu datang ke sekolah seperti itu, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah seperti itu. Baik. Nah, lalu kira-kira di sekolah Bapak ada nggak yang bisa atau rekan yang membantu untuk menjaga komitmen ini? Tentu selain saya sendiri, saya juga harus melibatkan guru-guru yang lain, dan yang pastinya juga orang tua juga harus dilibatkan agar mendukung kegiatan saya ini gitu. Dan mungkin beberapa teman lain yang punya kepedulian yang sama yang bisa membantu terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Oh, berarti berkolaborasi ya Pak. Kemudian untuk tindak lanjutnya setelah rencana tersebut, setelah sesi coaching ini, tindak lanjutnya apa? Ya, saya akan terus memantau rencana dan kegiatannya, dan tentunya lagi akan berbicara dengan ibu jika ada hal yang memang harus saya diskusikan seperti itu. Hebat sekali Pak Ageng. Saya percaya Bapak pasti bisa melaksanakan rencana ini. Nah, kemudian jika ada perkembangan atau kira-kira butuh untuk berdiskusi lagi dengan saya, insya Allah saya siap, dan jangan ragu untuk berbicara lagi dengan saya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Saya sangat menghargai dukungan dari Ibu. Tidak masalah Pak, semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering datang terlambat ya Pak. Ya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak, tetap semangat dan berusaha lebih keras ya Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Sami-sami. Oke, nah barusan Ibu kan sudah melakukan coaching nih. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang bisa berdiskusi dengan rekan saya dalam menemukan solusi-solusi terkait permasalahan yang terjadi di sekolah. Ya, alhamdulillah ya. Kita senang kalau misalnya kita bisa berkontribusi untuk rekan kita sendiri. Nah, lalu bagaimana Ibu menilai performa diri Ibu sendiri? Saya merasa menjadi lebih baik Pak terkait dengan kompetensi-kompetensi yang harus saya lakukan pada saat coaching tadi. Alhamdulillah. Ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian karena saya merasa dari proses pelaksanaan coaching tadi sudah sesuai dengan tahapan-tahapan TIRTA yang harus dilakukan, misalnya dengan ya tentunya sesuai dengan kompetensi inti seperti itu. Boleh kan saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya Tidak? tentu saja boleh sekali Pak, justru itu yang saya harapkan, jadi saya kan bisa mengetahui apa yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan saya saat coaching tadi. Baik, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan lebih dari standar yang kita tuju.
Misalnya ibu sudah memenuhi kompetensi inti, kemudian juga alur ceritanya ada. Nah, bagaimana pendapat ibu mendengar demikian? Tentu saja saya sangat senang sekali Pak Ali. Alhamdulillah Koci saat ini dapat menemukan sendiri solusi-solusi yang diharapkannya yang Oke. dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Iya, keren Bu. Apa yang sudah ibu lakukan dapat menumbuhkan motivasi pada Koci ya. Menurut saya ibu sekarang sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan harapan ibu tadi. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya, ibu terlalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memberendel, yang sebetulnya kalau merujuk kepada standar harus ada jeda terlebih dahulu, santai ya, kemudian juga memberikan kesempatan untuk berpikir sehingga Koci menjadi lebih tenang. Nah, bagaimana pendapat ibu? Oh iya, begitu ya Pak. Mungkin karena saya terlalu antusias mungkin ya Pak dalam melakukan Koci ini Pak. Oh iya, eh, mungkin ya seperti itu Bu. Kalau misalnya kita terlalu antusias, kadang-kadang ya kita selalu kehilangan fokus ya. Nah, lalu tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan? Ya Pak, saya akan rencana saya tindak lanjutnya adalah melakukan coaching lagi dengan rekan yang lain dengan fokus pengembangan pada kompetensi yang lain. Wah, bagus Bu, semoga rencana ibu dapat terlaksana dengan baik. Baiklah Bu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ibu tetap semangat untuk terus mengembangkan potensi diri ya. Baik Pak, terima kasih. Selamat Bu. Terima kasih.